الحمد لله الذي أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق عباده للطاعات وأعان. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وبيان. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقب الزمان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita senantiasa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ada pitutur Jawa mengatakan sapa sing nandur bakal unduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuainya, ia akan memperoleh dari tanaman tersebut. Dari pitutur ini menggambarkan kepada kita bahwasannya setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita kerjakan pasti akan kita ambil buahnya dari apa yang kita kerjakan. Orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat kebajikan, maka ia akan memetik buah dari hasil kebaikannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, yang melakukan kejelekan, maka ia akan memetik hasil yang jelek, akan memetik hasil yang buruk, akan memanen hasil yang buruk dari perbuatan buruknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanyalah memperoleh apa yang telah ia usahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa, dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berbicara mengenai balasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan seseorang, ketaatan seseorang dengan surganya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang yang berbuat kejelekan, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Akan tetapi sebelum itu semua, sebelum balasan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala juga akan menyegerakan balasannya di dunia. Orang yang berbuat baik, maka di dunia akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Dan orang-orang yang berbuat keburukan
akan dibalas dengan keburukan-keburukan tatkala di dunianya. Balasan kebaikan di dunia seperti Allah akan melapangkan rizkinya, kemudian Allah juga akan memberikan kesehatan kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menjadikannya dicintai oleh manusia, dan Allah akan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hatinya. Nabi SAW bersabda, tilka ajilun busyral mu'min. Itu semua adalah hal yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin. Dan nanti di akhirat juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim. Betapa cahaya mereka akan bersinar di depan mereka, di hadapan mereka, dan di samping kanan mereka. Busyrakumul yaum. Kemudian diberitakan kepada mereka, diserukan kepada mereka, busyrakumul yaum, bergembiralah kalian, kegembiraan untuk kalian, jannatun tajri min tahtihal anhar, karena mereka akan memperoleh surga, yang mana surga tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah merupakan puncak kesuksesan seseorang, puncak kebahagiaan seseorang, puncak kemenangan seseorang tatkala ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun balasan perbuatan keburukan tatkala di dunia, seperti Allah akan memberikan keseretan, Allah akan memberikan kesempitan dalam rizkinya, Allah akan memberikan sakit, kemudian Allah akan menjadikan manusia benci kepadanya, dan juga Allah akan menyempitkan hatinya, membuat hatinya menjadi susah. Dan nanti di akhirat, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Taha ayat 124 sampai 126, Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri." Allah berfirman, barang siapa yang di dunia lupa kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka di dunianya ia akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kemudian nanti di akhirat tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikumpulkan dan kepada seluruh manusia di padang mahsyar, Allah bangkitkan ia, Allah kumpulkan ia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka orang ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, wahai Allah, mengapa engkau bangkitkan aku? Mengapa engkau mengumpulkan aku di akhirat ini dalam keadaan aku buta, padahal aku dulu di dunia adalah orang yang bisa melihat? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna. Itulah karena engkau ketika datang kepadamu ayat-ayat kami, firman-firman kami, bukti-bukti dari kami, fanasitaha, engkau lupakan ayat-ayat tersebut, engkau tinggalkan ayat-ayat tersebut. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini engkau juga akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin kita akan bertanya-tanya, terutama dalam masalah balasan duniawi, terutama dalam masalah balasan keburukan seseorang di dunia, mana buktinya orang-orang yang ketika mengerjakan keburukan akan dibalas dengan keburukan? Banyak orang-orang yang melakukan keburukan tapi hidupnya bahagia, tapi hidupnya kaya raya, tapi anak istrinya anak-anak yang sukses, pekerjaannya pekerjaan yang sukses. Mana letak hukumannya kepadanya? Maka kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, kita perlu perhatikan
bahwasannya hukuman Allah Subhanahu wa taala tidak hanya tentang fisik saja, tidak hanya tentang harta saja, akan tapi hukuman Allah Subhanahu wa taala juga tentang batin kita. Perlu kita ingat bahwasannya hukuman Allah Subhanahu wa taala yang paling ringan adalah apabila Allah Subhanahu wa taala menghukum kita secara fisik. Namun kita perlu perhatikan bahwasannya hukuman terberat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah hukuman kepada batin kita, kepada hati kita. Bahkan orang-orang yang ditimpa hukuman tersebut banyak yang tidak menyadarinya. Kita bisa lihat, kita bisa mengintrospeksi diri kita. Ketika kita mendengar azan, apakah hati kita sudah tergerak untuk melangkahkan kaki kita ke masjid? Ketika kita mendapatkan kebenaran di hadapan kita, apakah hati kita menerimanya atau menolaknya? Jika itu kebalikan dari hal tersebut, maka hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal dan nanti di akhirat ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi bisa kita menyesal dan ingin kembali lagi ke dunia. Wal a'yadu billah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.